selaku Ketua Pelaksana, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Irfan Dodi Randika Sinaga, mahasiswa apoteker Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, program studi profesi apoteker angkatan 43 kelas C. Segala puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengikuti webinar pada siang hari ini. Sebelumnya, pertama-tama sekali kami mengucapkan terima kasih untuk segenap sivitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan juga Pemda setempat, dalam hal ini Pemda Kecamatan Benda, Kelurahan Belendung, Kota Tangerang. Dan juga kami berterima kasih juga untuk dosen pembimbing yang telah membimbing dan mempelopori jalannya serta persiapan-persiapan dalam hal webinar pada siang hari ini, yaitu Ibu APT Yelvi Anwar, MFAM. Terima kasih telah membimbing kami hingga pada saat ini. Dan juga tidak lupa atas tim yang bahu-membahu untuk menyelenggarakan webinar pada siang hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta terima kasih juga atas peserta yang kini dapat hadir dan mengikuti jalannya webinar pada sore hari ini, di mana tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat bergabung dan selamat mengikuti webinar pada siang hari ini. Webinar ini mengangkat tema penata laksanaan diabetes mellitus. Berkaitan dengan ini, kami telah membentuk tim dan membahas untuk akan menghadirkan webinar dan telah mempersiapkan narasumber yang kompeten dalam hal ini untuk menyampaikan materi ini kepada kita semua pada siang hari ini. Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan webinar ini masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam penyajian acara, pelayanan administrasi maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti acara webinar ini dengan seksama. Semoga apa yang nantinya akan didapat dari webinar ini dapat bermanfaat baik bagi kita pribadi, lepas pribadi. Dan untuk mempersingkat waktu, sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Irfan. Selanjutnya langsung saja kita mulai acara utama pada hari ini, yaitu paparan materi oleh rekan kita Anggi Gusmeli. Sebelumnya kepada para peserta, saya persilakan agar dapat mengisi pretest pada link yang telah disediakan sebagai bukti kehadiran di awal bahwa kalian telah mengikuti webinar ini. Dan juga saya harap peserta sekalian untuk mendengarkan paparan materi dengan seksama. Apabila ada pertanyaan juga dapat dicatat karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kepada Kak Anggi Gusmeli, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Budi Satria atas kesempatannya. Webinar hari ini kita akan membahas tentang penata laksanaan penyakit diabetes mellitus. Definisi dari diabetes mellitus menurut American Diabetes Association 2010 merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakter hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Atau diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja atau sekresi insulin. Faktor dari diabetes itu ada dari faktor keturunan, misalnya dari ayah atau ibu. Bisa juga dari faktor lingkungan, itu dari gaya hidup yang beresiko, misalnya dari makan yang berlebihan, kurangnya olahraga, dan juga stres.
Jika insulin kurang jumlahnya atau insulin kurang baik kerjanya, itu akan menyebabkan diabetes atau kadar gula darah meningkat. Insulin ini adalah hormon pengatur kadar glukosa darah yang dikeluarkan oleh pankreas. Lanjut. Gejala dari diabetes ini ada polidipsia atau haus yang berlebihan, kemudian ada poliuria, buang air kecil yang berlebihan, kemudian ada polifagia, nafsu makan yang berlebihan, yang keempat ada penurunan berat badan, dan juga gejala kesemutan. Ini ada common diabetes symptom atau gejala diabetes secara umum. Biasanya ini mengalami weight loss atau penurunan berat badan, blur vision, penglihatan jadi kabur, kemudian biasanya juga frequent urination, peningkatan buang air kecil, bisa juga slow healing, penyembuhan luka yang lama, lalu sering merasakan increased stress, mudah haus, kemudian excessive fatigue, mudah merasakan lemah. Ini adalah gejala-gejala orang yang terkena diabetes. Ini mudah timbul bisul atau abses yang sukar sembuh. Penglihatan jadi kabur, sering berganti ukuran kacamata. Kemudian pada perempuan dewasa yang sedang hamil, kemudian nanti akan melahirkan, nanti bayinya itu akan memiliki berat badan lebih dari 4 kg. Dan juga disertai ini gejala kesemutan. Etiologi atau penyebab diabetes ini ada 5. Pertama itu ada genetik, kedua lingkungan, ketiga pola makan yang tidak sehat, keempat gaya hidup yang tidak sehat, yang kelima autoimun, khususnya untuk diabetes tipe 1. Komplikasi diabetes. Ini ada 2. Pertama itu ada komplikasi akut, yang kedua itu ada komplikasi kronis. Komplikasi akut itu ada hipoglikemia atau gula darah rendah, kondisi ketika kadar gula di dalam darah berada di bawah normal. Lalu di komplikasi akut ini ada ketoasidosis diabetik. Ini komplikasi dari diabetes saat tubuh memproduksi asam darah atau keton yang berlebihan. Lalu ada hiperglikemik hiperosmolar sindroma. Ini kondisi yang terjadi ketika kadar gula dalam darah tubuh penderita diabetes meningkat terlalu tinggi hingga jauh melebihi batas normal. Yang kedua, ini ada komplikasi kronis. Ini ada makrovaskular dan mikrovaskular. Dalam makrovaskular ini ada penyakit arteri koroner atau penyakit jantung koroner, lalu cerebrovaskular dan vaskular perifer. Di mikrovaskular ini ada retinopati. Retinopati ini kerusakan pembuluh darah pada jaringan belakang mata. Lalu ada nefropati dan neuropati. Klasifikasi atau tipe-tipe diabetes. Tipe-tipe diabetes ini ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional pada kehamilan. Ini dilihat dari gambar ini, ada diabetes tipe 1 ya, dan ada diabetes tipe 2. Di gambar diabetes tipe 1 ini, coba ini lihat ada lingkaran biru. Lingkaran biru itu glukosa, yang kuning itu insulin. Nah, di diabetes tipe 1 ini nggak ada insulin karena pada diabetes tipe 1 ini adanya ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Lalu di diabetes tipe 2 ini, itu yang seperti matahari itu selnya itu tidak merespon insulin. Jadi insulin yang lingkaran kuning itu tertahan oleh reseptor. Lanjut. Di slide ini, kita bisa lihat nih ya, ada normal proses dan insulin resisten. Di proses yang normal itu, glukosa dapat terserap, tidak menumpuk ya. Terus di insulin resisten itu, terlihat kan ini banyak penumpukan insulin dan glukosanya tidak mengalir. Lalu epidemiologi.
Penelitian tentang epidemiologi diabetes mellitus menunjukkan peningkatan angka insiden dan prevalensi diabetes mellitus tipe 2 di dunia. WHO memprediksi peningkatan jumlah penderita diabetes mellitus tipe 2 cukup besar di tahun-tahun mendatang. WHO juga memprediksikan kenaikan jumlah penderita diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia dari tahun 2000 sejumlah 8,4 juta menjadi 21,3 juta pada tahun 2030. Prediksi dari International Diabetes Federation atau yang disingkat IDF juga menyatakan bahwa pada tahun 2013 sampai 2017 akan terdapat kenaikan jumlah penderita diabetes mellitus dari mulanya 10,3 juta menjadi 16,7 juta di tahun 2045. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2003, diprediksikan penduduk Indonesia yang berusia di atas 20 tahun sebanyak 133 juta jiwa, dengan prevalensi diabetes mellitus sebesar 14,7% di daerah urban atau daerah perkotaan, dan 7,2% di daerah rural atau itu daerah pedesaan, sehingga dapat diperkirakan pada tahun 2003 terdapat 8,2 juta penderita diabetes mellitus pada daerah rural atau pedesaan. Dari pola pertambahan penduduk, diperkirakan pada tahun 2030 akan ada 194 juta penduduk yang berusia 20 tahun dan dengan asumsi prevalensi diabetes mellitus pada daerah perkotaan itu 14,7% dan di daerah pedesaan 7,2%. Maka diprediksikan terdapat 28 juta penderita diabetes pada daerah perkotaan dan 13,9 juta pada daerah pedesaan. Dari laporan hasil riset kesehatan dasar atau yang disingkat Riskesdas pada tahun 2018 oleh Departemen Kesehatan terjadi peningkatan prevalensi diabetes mellitus menjadi 8,5%. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah penderita diabetes mellitus di Indonesia sangat besar dan merupakan beban yang sangat berat untuk ditangani oleh semua tenaga kesehatan. Patofisiologi diabetes mellitus tipe 1. Pada diabetes tipe 1 terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemia puasa terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur oleh hati. Di samping itu, glukosa yang berasal dari makanan tidak dapat disimpan dalam hati, meskipun tetap berada di dalam darah dan menimbulkan hiperglikemia postprandial. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, maka ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar. Akibatnya, glukosa tersebut muncul dalam urin. Ketika glukosa yang berlebihan diekskresikan ke dalam urin, ekskresi ini akan disertai pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan. Keadaan ini dinamakan diuresis osmotik. Sebagai akibat dari kehilangan cairan berlebihan, pasien akan mengalami peningkatan dalam berkemih, poliuria, dan rasa haus berlebihan atau polidipsia. Defisiensi insulin juga akan mengganggu metabolisme protein dan lemak yang menyebabkan penurunan berat badan. Pasien dapat mengalami peningkatan selera makan atau polifagia akibat menurunnya simpanan kalori. Gejala lainnya mencakup kelelahan dan kelemahan. Dalam keadaan normal insulin, mengendalikan glikogenolisis atau pemecahan glukosa yang disimpan, dan gluconeogenesis atau pembentukan glukosa baru dari asam-asam amino dan substansi lain. Namun, pada penderita defisiensi insulin, proses ini akan terjadi tanpa hambatan dan lebih lanjut akan turut menimbulkan hiperglikemia. Patofisiologi diabetes mellitus tipe 2. Pada diabetes tipe 2 terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut,
terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Resistensi insulin pada diabetes tipe 2 disertai dengan penurunan reaksi intrasel ini. Dengan demikian, insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Untuk mengatasi resistensi insulin dan untuk mencegah terbentuknya glukosa dalam darah, harus terdapat peningkatan jumlah insulin yang disekresikan. Pada penderita toleransi glukosa terganggu, keadaan ini terjadi akibat sekresi insulin yang berlebihan dan kadar gula akan dipertahankan pada tingkat yang normal atau sedikit meningkat. Namun demikian, jika sel-sel beta tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan akan insulin, maka kadar glukosa akan meningkat dan terjadi diabetes tipe 2. Meskipun terjadi gangguan sekresi insulin yang merupakan ciri khas diabetes tipe 2, namun masih terdapat insulin dengan jumlah yang adekuat untuk mencegah pemecahan lemak dan produksi badan keton yang menyertainya. Karena itu, ketoasidosis diabetik tidak terjadi pada diabetes tipe 2. Meskipun demikian, diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol dapat menimbulkan masalah akut lainnya yang dinamakan sindrom hyperglycemic hyperosmolar non-ketoik atau yang disingkat HHNK. Diabetes tipe 2 paling sering terjadi pada penderita diabetes yang berusia lebih dari 30 tahun dan obesitas, akibat intoleransi glukosa yang berlangsung lambat selama bertahun-tahun dan progresif, maka diabetes tipe 2 dapat berjalan tanpa terdeteksi. Jika gejalanya dialami pasien, gejala tersebut sering bersifat ringan dan dapat mencakup kelelahan, iritabilitas, poliuria, polidipsia, luka pada kulit yang lama sembuh, infeksi vagina, atau pandangan yang kabur jika kadar glukosanya tinggi. Ini adalah bagan yang tadi saya jelaskan tentang patofisiologi diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Ini adalah organ-organ yang berperan dalam patogenesis. Manifestasi klinik. Diabetes tipe 1. Gejala awal tersering adalah poliuria, polidipsia, polifagia, penurunan berat badan, dan kelesuan, disertai hiperglikemia. Lalu individu seringkali kurus dan cenderung mengalami ketoasidosis diabetikum jika insulin ditahan atau dalam kondisi stres berat. Lalu antara 20% dan 40% pasien datang dengan ketoasidosis diabetik setelah beberapa hari poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan. Manifestasi klinik diabetes mellitus tipe 2, pasien sering asimptomatik dan dapat didiagnosis sekunder akibat darah yang tidak berhubungan pengujian. Dapat ditemukan lesu, poliuria, nokturia, dan polidipsia. Penurunan berat badan yang signifikan jarang terjadi. Lebih sering pasien kelebihan berat badan atau obesitas. Ini manifestasi klinik komplikasi vaskular. Dalam pembuluh darah kecil ini melibatkan mata, ginjal, dan saraf. Di pembuluh darah besar ini bisa terjadi stroke, penyakit jantung koroner, dan kaki diabetes. Biasanya ini kakinya bengkak gitu. Kadar glukosa darah dan diagnosis diabetes mellitus. Pada gula darah sewaktu, plasma vena yang bukan diabetes itu di bawah 100. Plasma darah yang belum pasti diabetes itu 100 sampai 199. Plasma darah yang diabetes itu lebih dari 200. Pada gula darah puasa, plasma vena yang bukan diabetes di bawah 100. Plasma vena yang belum pasti diabetes 100 sampai 125. Plasma vena yang diabetes lebih dari 126. Darah kapiler yang bukan diabetes di bawah 90. Darah kapiler yang belum pasti diabetes 90 sampai 109. Darah kapiler yang diabetes lebih dari 110. Menurunkan HbA1c akan menurunkan resiko komplikasi. HbA1c itu
tes darah yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit diabetes tipe 1 dan tipe 2, serta mengevaluasi efektivitas terapi diabetes. Jadi, kalau kita melakukan tes HbA1c itu dapat menurunkan resiko kematian karena diabetes sebanyak 21%. Lalu bisa menurunkan resiko komplikasi mikrovaskular sebesar 37%, dan bisa menurunkan resiko terkena serangan jantung sebesar 14%. Terapi farmakologi dari penyakit diabetes ini bisa minum obat antidiabetik, terus obat hipoglikemik oral, dan juga insulin. Terapi farmakologi. Yang pertama ini ada obat anti-hiperglikemia secara oral. Diminum ya. Yang pertama ini ada pemacu sekresi insulin. Obatnya contohnya ada sulfonylurea dan glinit. Berikutnya ada peningkat sensitivitas terhadap insulin. Obatnya itu metformin dan juga thiazolidinedion atau TZD. Yang ketiga, penghambat alfa glukosidase. Contoh obatnya akarbos. Yang keempat, obat antihiperglikemia oral ini ada penghambat enzim dipeptidil peptidase 4 atau DPP4 inhibitor. Obatnya ada vildagliptin, linagliptin, sitagliptin, saxagliptin, dan alogliptin. Obat yang kelima antihiperglikemia oral ini ada penghambat enzim sodium glukose cotransporter 2 atau yang disingkat SGLT2 inhibitor. Selain oral, juga bisa terapi farmakologi dengan suntikan. Yang pertama ini ada insulin. Insulin ini terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ini ada insulin kerja cepat atau rapid acting insulin, insulin kerja pendek short acting insulin. Kemudian yang kedua ada insulin kerja menengah, intermediate acting insulin. Yang ketiga ada insulin kerja panjang, long acting insulin. Yang keempat ada insulin kerja ultra panjang, ultra long acting insulin. Yang kelima insulin campuran tetap, kerja pendek dengan menengah dan kerja cepat dengan menengah, premix insulin. Yang keenam, insulin campuran tetap, kerja ultra panjang dengan kerja cepat. Lalu obat antihiperglikemia suntikan yang kedua ini ada agonis GLP-1, yaitu albiglutid, dulaglutid, exenatid, liraglutid, dan semaglutid. Yang ketiga, kombinasi insulin dengan agonis GLP-1. Contohnya yaitu kombinasi insulin, glargin, dan lixisenatid yang merupakan terapi baru untuk diabetes mellitus tipe 2. Terapi farmakologi yang ketiga ini ada terapi kombinasi. Salah satu alternatif obat kombinasi adalah glibenclamid ditambah metformin. Contohnya ini adalah obat glucovans. Jadi memudahkan pasien untuk meminum satu obat ini dengan 2 kandungan langsung di dalamnya. Contohnya itu glucovans. Kombinasi obat glibenclamid dengan metformin ini secara bermakna menurunkan glukosa puasa dan 2 jam setelah makan. Kadar HbA1c dan sasaran glikemik yang besar dibandingkan OAD, obat antidiabetes tunggal, baik glibenclamid maupun metformin. Terapi non-farmakologi. Edukasi tersebut meliputi perlunya pengendalian dan pemantauan diabetes mellitus secara berkelanjutan, cara pemantauan glukosa darah, dan pemahaman hasil glukosa darah atau urin mandiri hanya jika pemantauan glukosa darah mandiri tidak tersedia. Mengenal gejala dan penanganan awal diabetes mellitus. Pentingnya latihan jasmani yang teratur. Kemudian terapi nutrisi.
Penyandang diabetes mellitus perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis, dan jumlah kandungan kalori, terutama pada mereka yang menggunakan obat yang meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu sendiri. Karbohidrat. Dianjurkan makan 3 kali sehari dan bila perlu dapat diberikan makanan selingan seperti buah atau makanan lain sebagai bagian dari kebutuhan kalori sehari. Lemak. Bahan makanan yang perlu dibatasi adalah yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans, yaitu daging berlemak dan susu full cream. Protein. Sumber protein yang baik adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Sumber bahan makanan protein dengan kandungan saturated fatty acid atau SAFA yang tinggi seperti daging sapi, daging babi, daging kambing, dan produk hewani olahan sebaiknya dikurangi untuk dikonsumsi. Natrium. Perlu juga memperhatikan bahan makanan yang mengandung tinggi natrium. Antara lain adalah garam dapur, monosodium glutamat, soda, dan bahan pengawet seperti natrium benzoat dan natrium nitrit. Serat. Penderita diabetes mellitus dianjurkan mengkonsumsi serat dari kacang-kacangan, buah, dan sayuran, serta sumber karbohidrat yang tinggi serat. Latihan fisik. Latihan fisik selain untuk menjaga kebugaran juga dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga akan memperbaiki kendali glukosa darah. Latihan fisik yang dianjurkan berupa latihan fisik yang bersifat aerobik dengan intensitas sedang 50-70% denyut jantung maksimal, seperti jalan cepat, bersepeda santai, jogging, dan berenang. Sekian pemaparan materi tentang diabetes. Saya kembalikan ke moderator, Kak Budi Satria. Terima kasih kepada Kak Anggi Gusmeli yang telah memaparkan materinya. Kemudian berhubung yang kita hormati telah berhadir pada acara hari ini, Ibu Apoteker Yelvi Anwar, MPharm, kepada Ibu Apoteker Yelvi Anwar, jika ada dua kata-kata yang ingin ditambahkan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Ibu Yelvi, apa memang ada yang ingin disampaikan, dua patah kata yang ingin ditambahkan? Silakan, waktu dan tempatnya saya persilakan, Ibu. Baik, mungkin Ibu Yelvi-nya sedang tidak berada di tempat. Baik, kita lanjut aja acaranya ya. Untuk sesi pertama, kita akan buka sesi pertanyaan. Yang pertama, kami akan tampung 5 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada para peserta, jika ada pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar Zoom dengan format berisi nama _asal _pertanyaan. Dan kepada para peserta juga saya ingatkan kembali agar dapat setelah mendapatkan materi ini dan juga absensi sebagai bukti kehadiran untuk mendapatkan sertifikat. Nah, sembari menunggu pertanyaan, akan kami putarkan video sebagai tambahan ilmu agar kita semua semakin paham tentang materi yang sudah dijelaskan.
Mari sama-sama kita menyaksikan video ini.
Izin moderator, izin menjawab. Ini ada pertanyaan. Halo, moderator, izin menjawab. Oh ya, silakan Kak Irfan. Baik, ini ada pertanyaan dari teman kita, Wahyudi dari Blitar. Mana pertanyaannya adalah, bagaimana penanganan untuk diabetes tipe gestasional atau pada ibu hamil? Apakah diberikan antibiotik oral atau langsung diberikan insulin? Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Wahyudi, di mana seperti kita ketahui, diabetes gestasional adalah diabetes yang muncul pada masa kehamilan dan umumnya akan sembuh pada saat selesai melahirkan dan hanya berlangsung selama masa kehamilan saja, seperti itu. DM gestasional ini terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup insulin untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh, sama seperti diabetes pada umumnya. Namun bedanya saja ini terjadi pada saat masa kehamilan gitu, seperti itu. Di mana sebelumnya penderita DM gestasional ini tidak menderita DM, tapi terjadi sejak dia hamil, seperti itu, pada masa kehamilan. Penyebabnya sebenarnya belum diketahui pasti, namun diduga karena terkait perubahan hormon pada masa kehamilan. Pada masa kehamilan, plasenta akan memproduksi lebih banyak insulin, hormon, maksudnya lebih banyak memproduksi hormon-hormon estrogen. Nah, termasuk juga hormon yang membuat tubuh kebal akan insulin. Akibatnya, kadar gula darah dalam tubuh itu meningkat dan akhirnya menyebabkan diabetes itu sendiri, atau dalam hal ini disebut diabetes gestasional. Nah, di mana pengobatannya itu bertujuan untuk mengendalikan kadar gula darah dalam tubuh dan mencegah terjadinya komplikasi saat masa-masa kehamilan. Nah, apakah langsung diberikan insulin atau antidiabetik oral terlebih dahulu? Umumnya karena memang sifatnya sementara saat masa kehamilan saja, jadi biasanya akan hanya diberikan metformin bila itu dirasa cukup, seperti itu, dan dibantu oleh terapi-terapi suportif, misalnya dengan makan makanan yang berserat, seperti ditambah olahraga ringan, seperti itu. Namun pada beberapa kondisi di mana antibiotik oral ini tidak cukup. Nah, jadi perlu dilakukan pemberian insulin, seperti itu. Tapi umumnya karena ini sifatnya sementara, cukup diberikan antibiotik oral dan terapi suportif, seperti itu. Kira-kira itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Irfan. Selanjutnya ada rekan saya yang ingin menjawab soal lainnya. Dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Sari Rahayuni. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Cika berasal dari Serang. Bagaimanakah cara diabetes mellitus bisa komplikasi menjadi retinopati? Jadi retina itu kan fungsinya untuk mengubah cahaya yang masuk ke dalam mata menjadi sinyal yang akan diteruskan ke otak, sehingga kita bisa mendeskripsikan suatu objek. Nah, pada retina tersebut terdapat pembuluh darah yang dapat mencukupi asupan darah yang dibutuhkan agar dapat berfungsi dengan baik retinanya. Nah, pada penderita diabetes, apalagi yang sudah parah atau tidak patuh untuk minum obat,
kadar gula darah yang tinggi itu secara perlahan akan menyumbat pembuluh darah retina, sehingga retina kekurangan asupan darah. Akibatnya, retina akan membuat pembuluh darah baru yang tumbuh secara tidak normal, yang lama-kelamaan bisa menyebabkan glaukoma atau kebutaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Sari. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya selanjutnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Maya Dela Saputri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sofia yang berasal dari Makassar. Pertanyaannya tentang vaksin Sinovac, begitu. Nah, jadi betul memang beredar informasi bahwa penderita DM tidak terkontrol itu tidak diperbolehkan menerima vaksin Sinovac atau vaksin COVID-19. Nah, alasannya memang belum diterangkan secara jelas, namun secara umum ini kemungkinan besar lebih sebagai pertimbangan keamanan pasien, seperti itu. Nah, karena orang dengan penyakit DM yang tidak terkontrol dalam kondisi normal kesehariannya saja sudah rentan untuk sewaktu-waktu mengalami komplikasi atau atas kondisinya, seperti itu. Sehingga bila ingin diberikan vaksin, perlu penelitian yang lebih mendalam lagi untuk memastikan bahwa vaksin tersebut aman atau tidaknya untuk pasien penderita DM ini. Nah, jika ditanyakan apakah ketentuan tersebut akan berubah, ya bisa saja berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Yang jelas, ketentuan, peraturan, dan surat rekomendasi yang diedarkan secara resmi itu sudah melalui proses pertimbangan panjang dan dengan memikirkan kesehatan serta keamanan sebagai faktor utamanya. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan saya, Kak Maya. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya selanjutnya. Silakan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Revani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara dari UMM. Pertanyaannya, apakah diabetes dapat disembuhkan? Jadi, penegakan diabetes dilakukan apabila gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per dl dan kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg per dl. Jika mendekati angka tersebut, itu disebut dengan pradiabetes. Nah, pradiabetes tersebut ini dapat dicegah sebelum menjadi diabetes dengan cara pola hidup sehat dan melakukan olahraga jasmani. Nah, olahraga jasmani ini selain membuat badan bugar, juga bisa untuk mengontrol berat badan. Karena salah satu faktor dari diabetes obesitas. Lalu diabetes itu tidak dapat disembuhkan, tetapi kita dapat mengendalikannya atau dengan dikontrol dengan obat anti diabetes menurut dengan tipe diabetes tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan kita, Kak Revani. Selanjutnya akan dijawab satu pertanyaan lagi untuk sesi pertama ini. Silakan kepada rekan saya yang ingin menjawab. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan dari pertanyaan saudari Aulia dari Universitas STBA. Di mana pertanyaannya itu tentang bagaimana sih kira-kira gaya hidup apa yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Untuk kalau bicara terkait gaya hidup yang menyebabkan diabetes mellitus, pasti ya paling besar yaitu karena pola makan dan yang nggak teratur. Jadi salah satunya adalah karena konsumsi makanan dan minuman yang mengandung banyak kadar glukosa, sehingga secara tidak sadar terjadi peningkatan kadar gula darah. Salah satu kadang di masyarakat yang bikin kita tanpa disadari ya, kadang masyarakat itu mengonsumsikan bahwa sesuatu yang dia makan dalam porsi yang seperti biasanya itu kadang terlihat sedikit menurut dia, padahal itu udah dalam kondisi yang udah di atas melebihi batas normal
untuk porsi makan. Kadang beberapa masyarakat saya perhatikan dia untuk beberapa kali makan sehari itu berlebihan, kayak dalam 2 piring ataupun lebih, dan itu pun tiga kali dalam sehari. Itu pada keadaan kayak itu bisa menyebabkan kadar glukosa dalam darah meningkat. Emang pada dasarnya emang pada saat itu belum terjadi, tapi apabila kedepannya itu seperti itu bakal menyebabkan penyakit diabetes. Terus yang kedua, itu kembali lagi ke ini juga gaya hidup. Yang pertama kayak kurang olahraga. Olahraga ini bukan berarti dia dianjurkan tiap hari kayak melakukan olahraga rutin tiap pagi, lari, bersepeda atau gimana. Yang penting kata olahraga ini yang penting melakukan aktivitas, tidak hanya makan tidur, ngemil sambil nonton. Kebanyakan kalau masyarakat mungkin anak-anak muda ya biasanya sambil nonton, sambil ngemil, itu kan merupakan salah satu kegiatan di masyarakat yang mungkin kedepannya akan menyebabkan penyakit diabetes. Terus yang kemudian kebanyakan lagi yang saya perhatikan di masyarakat, stres. Stres ini juga merupakan salah satu pemicu untuk menjadi salah satu tanda faktor resiko penyakit diabetes itu muncul. Kenapa? Karena penyakit diabetes ini dia dalam tubuh kita ini ada yang namanya hormon yang bisa menetralisir dalam kadar gula darah, misalnya insulin. Selain itu juga ada hormon stres. Apabila hormon stres ini dilepaskan dalam tubuh, kadang dia akan menyebabkan tubuh respon untuk selalu ngemil atau sedih. Nah, itu membuat keadaan tubuh semakin tidak terkendali, sehingga salah satu faktor itu juga mempengaruhi. Selain itu obesitas ini juga seperti yang dijelaskan tadi oleh teman-teman yang lain, itu juga berkaitan dengan pola makan. Serasa itu aja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada rekan kita, Jalal. Selanjutnya, sebelum kita memulai untuk sesi kedua, kita berhubung ibunya sudah hadir, kita persilakan kepada apoteker Yelvi Anwar MPharm untuk memberi kata-kata tambahan atau sepatah dua patah kata yang ingin ditambahkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Halo, apakah sekarang suara Ibu kedengaran? Kedengaran, Bu. Iya, Bu, kedengaran, Bu. Dengar, Bu. Ya, Bu, dengar, Bu. Kedengaran, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat siang buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama Ibu mohon maaf baru bisa bergabung di sesi ini ya, karena ada kelas lain yang juga melakukan webinar. Lalu Ibu ucapkan terima kasih kepada tim yang sudah menyiapkan webinar sehingga bisa berjalan dengan sangat baik. Kemudian juga tidak lupa Ibu ucapkan juga terima kasih kepada peserta yang telah bergabung berpartisipasi dalam acara webinar kali ini. Terutama juga Ibu ucapkan terima kasih kepada pemateri. Sangat bagus sekali ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh pemateri bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Kemudian harapan Ibu diskusi atau sharing informasi mengenai obat, khususnya mungkin diabetes mellitus tidak hanya berhenti sampai di sini. Harapan Ibu ke depan kalian bisa melanjutkan, karena informasi itu harus diupdate terus, tentu kalian sudah tahu ya. Jadi mungkin kalian bisa melanjutkan menggunakan media sosial khusus untuk sharing topik mengenai obat. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada saat ini. Silakan dilanjutkan acaranya. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Apoteker Yelvi Anwar, MPharm.
Selanjutnya untuk sesi tanya jawab yang kedua akan kami buka dan akan dijawab oleh rekan saya yang ingin menjawab, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Susilawati dari Lombok untuk pasien DM yang mengalami infeksi. Antibiotik apa yang bisa digunakan? Antibiotiknya itu ada golongan cefalosporin, namanya ceftriaxone sama quinolone. Contohnya seperti ciprofloxacin, levofloxacin, golongan makrolida seperti azitromisin. Selanjutnya ada aminoglikosida seperti gentamisin. Terus golongan sulfonamid dan trimethoprim itu seperti cotrimoxazole. Terus antibiotik golongan lain seperti metronidazole, vancomycin, sama clindamycin. Tapi yang sering digunakan itu metronidazole. Karena apa? Antibiotik metronidazole itu antibiotik spektrum luas yang memiliki aktivitas untuk melawan kombinasi bakteri gram positif maupun gram negatif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan kita Kak Winda. Selanjutnya, bagi yang ingin menjawab, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan saya Rini Andriani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adiba yang berasal dari Jakarta. Kenapa pada pasien DM sering infeksi jika ada luka? Jadi pada pasien DM, sistem imunnya itu menurun, sehingga sangat rentan sekali untuk terkena infeksi. Kadar gula darah harus dikontrol karena gula merupakan media yang paling disukai bakteri untuk berkembang biak. Jika tidak patuh mengontrol gula darah, akan mempersulit proses penyembuhan luka. Karena itu, sangat penting untuk terus mengontrol kadar gula darah dengan cara pola makan yang sehat, seperti mengurangi makan makanan yang manis atau banyak mengandung karbohidrat, kemudian berolahraga secara rutin, kemudian mengkonsumsi obat antidiabetes secara rutin, kemudian untuk mencegah luka baru pada penderita diabetes mellitus dengan cara memotong kuku dengan hati-hati, kemudian mengenakan alas kaki yang nyaman, kemudian jangan merokok, karena rokok membuat sirkulasi darah menjadi terhambat dan mengurangi jumlah oksigen ke seluruh tubuh. Yang terakhir, rutin periksa ke dokter. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kita hari ini. Selanjutnya, bagi rekan yang lain yang ingin menjawab, dipersilakan. Saya mau menjawab pertanyaan dari Fatima Simamora dari Medan. Itu apa penyebab kesemutan pada pasien DM? Kita lihat dari komplikasi DM sendiri ada 3 ya. Ada neuropati, nefropati, sama miopati. Untuk neuropati itu sendiri kan kebas kesemutan, terus untuk yang nefropati itu gangguan ginjal, yang miopati itu gangguan pada mata. Terus untuk kebas kesemutannya itu sendiri itu karena penyakit kerusakan sel saraf tepi sehingga menyebabkan rasa kebas itu. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan kita, Kak Winda. Apa ada teman-teman yang lain yang ingin menjawab? Dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Kamila yang berasal dari Bekasi.
mengenai apakah obat DM itu dikonsumsi seumur hidup atau pada saat kadar gula darah tinggi saja, seperti itu. Nah, semua penderita diabetes itu harus mengonsumsi obat-obatan secara rutin seumur hidupnya untuk mengontrol kadar gula darah. Nah, selain itu, penderita diabetes juga disarankan untuk melakukan pengontrolan berat badan, kemudian tekanan darahnya, dan kadar lemak tubuhnya dengan menerapkan hidup sehat, seperti mengatur pola makan dan olahraga secara rutin. Meski kadar gula darahnya sudah mencapai target, bukan berarti penderita diabetes itu sembuh dan dapat lepas dari obat-obatan, seperti itu. Nah, jadi untuk pertanyaannya, untuk pertanyaan Kak Kamila itu ya dikonsumsi seumur hidup, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan kita Maya. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan kita yang lain yang telah menjawab. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka telah sampai kita di penghujung acara pada hari ini. Sebagai tanda berakhirnya acara kita pada hari ini, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata tambahan oleh Ketua Pelaksana webinar kita. Kepada Kak Irfan, selaku Ketua Pelaksana Waktu dan Tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama, kembali kita mengucap syukur karena diberikan kesempatan melaksanakan webinar hingga akhir acara, penghujung acara, dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Kami dari tim panitia sangat mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk semua peserta yang dapat hadir dan mengikuti webinar ini. Kiranya apa yang didapatkan dalam webinar ini dapat bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menambah wawasan dan ilmu untuk kita masing-masing pribadi lepas pribadi, dan kiranya kita tetap sehat. Dan dalam situasi seperti ini kami ingatkan kembali kita tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari sehingga dapat terhindar dari virus COVID yang melanda kita semua. Kami juga menyadari bahwa dalam penyelenggaraan webinar pada sore hari ini masih banyak kekurangan baik dalam penyajian acara, pelayanan administrasi, maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, semoga peserta dapat menikmati hasil dari webinar sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami mengucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Irfan. Selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi. Kepada para peserta, diharapkan menghidupkan kameranya ya, atau on cam kita untuk dokumentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sesi dokumentasi kita telah selesai. Dengan berakhirnya sesi tersebut, maka acara pada hari ini resmi saya tutup. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada acara webinar hari ini, dari awal mulainya acara hingga selesai. Untuk sertifikat akan kami kirimkan melalui email masing-masing, serta yang telah mengerjakan pretest dan post-test sebagai bukti kehadiran. Lebih dan kurang, saya mohon maaf sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Halo semua, selamat datang di UTA 45 Jakarta. Aku mau kenalin nih salah satu program studi yang menjadi favorit di UTA 45 Jakarta ini, yaitu program studi formasi. Apa aja sih fasilitas yang dimiliki program studi ini? Yuk kita lihat. Nah, kita ada di depan lab formulasi tablet nih. Yuk kita lihat ke dalam. Di sini, kita dapat melakukan pembuatan tablet yang dimulai dari proses pembuatan granul hingga pembuatan tablet, serta evaluasi dari granul dan evaluasi dari tablet. Yuk, cek laboratorium selanjutnya. Di laboratorium ini, kita bisa mempelajari berbagai macam bagian tanaman obat loh. Dan di sini kita juga bisa melihat gambaran struktur dari tanaman obat-obat tersebut. Lanjut yuk ke laboratorium selanjutnya, yaitu laboratorium steril. Nah, laboratorium steril terdiri dari 3 area, yaitu black area, gray area, and white area. Ini adalah black area, tempat sterilisasi alat dan bahan. Yang ini adalah gray area, tempat sterilisasi diri. Yang ini adalah white area, tempat kita melakukan pencampuran bahan dengan menggunakan alat laminar airflow. Selamat datang di Apotek Pendidikan. Di sini kita dapat melakukan simulasi konseling mengenai informasi pengobatan dan penggunaan obat-obatan.
Mohon ditunggu, saya siapkan dulu kursi. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak, semoga lekas sembuh. Oke, itu beberapa fasilitas yang ada di program studi Farmasi UTA 45 Jakarta. Untuk info lebih lanjutnya, yuk kita dengerin penjelasan dari Prodi Farmasi UTA 45 Jakarta. Assalamualaikum, kenalkan, saya Apoteker Rabima Master Farmasi sebagai Ketua Program Studi Sarjana Farmasi UTA 45 Jakarta. Seperti kita ketahui, program studi Sarjana Farmasi merupakan program studi yang mempelajari tentang obat-obatan. Di sini kita akan belajar mengenal senyawa obat dan sintesisnya. Belajar meracik, memformulasi, dan membuat obat yang sesuai dengan standar pemerintah. Tidak hanya meracik dan memformulasi, di Prodi Farmasi kita juga harus mengetahui bagaimana penggunaan obat-obatan tersebut secara aman dan legal. Mahasiswa kami diajar oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Pembelajaran di Prodi Sarjana Farmasi UTA 45 Jakarta dilaksanakan secara daring, online, dan tatap muka atau offline. UTA 45 Jakarta mempunyai program beasiswa untuk mahasiswa kami yang berprestasi. Untuk wadah kreativitas mahasiswa, kita mempunyai HMPS dan program UKM. Fakultas Farmasi UTA 45 Jakarta telah bekerja sama dengan universitas-universitas ternama baik di dalam maupun di luar negeri. Secara rutin, program studi Sarjana Farmasi mengadakan event-event tingkat nasional dan internasional seperti Lomba Pasien Konseling Event atau PCE dan seminar-seminar farmasi internasional. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kalian di UTA 45 Jakarta. Ready tomorrow, future today.